Safik bahasa lama sendiri baca itu, kakek ambo dulu dari Yaman tu bala buahnya Taluk Bayur. Menikah dia orang Taluk Bayu, jadi guru ngaji di Taluk Bayu. Tapi ini orang Minang ko Santiang lo, akhirnya Safik bahasa lama kakeknya taruh ke Jawa. Jadi Safik itu orang awak tu. Jawa. Jadi Safik itu orang awak tu. Tapi adanya garis laki-laki yang disimpan dipertahankannya nyo nak tahu. Di mana kuburan nenek Allahu alam. Di mana nenek Taluk Bayu tak tahu, kakek pun tak tahu doanya. Nah, jadi seperti itulah kisah dakwah di daerah Awak Minangkabau. Bismillahirrahmanirrahim. Kararanggo di daun taleh manyubarang ke daun salasiah patah malayang silaronyo. Hindak bainggo jeba bateh, hindak basibak jeba sisih di dalam salam kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantang panuh cupak balanjuang suketanana di Minangkabau. Jo maaf salam dian juang uku ajo jangkau ko talampau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi balaghal Islam ila Minangkabau wa waffaqa ahlaha bi'ala'i sanidin wal ummah faqararu adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat memakai, adat nan qawi, syarak nan lazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat puji selebah syukur dipulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyampaikan agama Islam ke negari Awak Minangkabau. Dan bertambah syukur kepada Allah yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan terdahulu, yang Allah membuat landasan hidup falsafah di alam Minangkabau, adat basandi, syarak-syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat memakai. Tak cukup puji kepada Allah yang negari awak dengan para ulama. Dari ranah Bundo Kanduang lahirlah ulama-ulama besar, lahirlah tokoh-tokoh bangsa, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Agus Salim, Buya Hamka, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Jamil Jaho, Zainuddin Hamidi dari Payakumbuh, Abdurrahman Batu Hampar, sampai menjadi ulama di negeri orang ya. Raja Bagindo di Filipina, Pakih Muhammad di Thailand, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah. Sadonyo adalah nikmat Allah yang patut awak syukuri. Jamaah rahimakumullah, sesuai janji nan bakarang padanan bau kuah, malam kini awak berceramah. Tembak bari ba alamat, panah bari ba sasaran, ceramah bari ba judul. Judul ceramah awak malam kini agak asyang padonan biasa. Dan mungkin saja ada musajik muslimin sekali itu ceramah yang judulnya bantu itu. Sama aja tahun patang ya, tarawih tahun patang judul ceramah awak sandi agama di Minangkabau. Alhamdulillah mungkinlah ditonton lebih 100 orang. Ada beberapa bulan yang lewat orang mencelian kamu kalau 50.000 orang lebih nonton Ustaz. Terus sampai kini lah 100 orang dia, 100.000 lebih orang menonton ya. Semoga menjadi sumber hidayah, menjadi pahala untuk awak bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi judul ceramah awak
lamahnya dakwah di Minangkabau. Dan ambo berceramah model biasa jo bahasa Minang. Tandonyo buik bakeh bahuni, tandonyo alu ada dapat tidak dituri jo saluruhnya. Adai lama pusaka usang waris budaya sajak dahulu jawek bajawek sampai kini, sampai diambo menatiangkan ceramah jo bahasa Minang. Kok mengarati alhamdulillah, kok ndak mengarati sabar salah. Nah, i'tikaf salah duduk di musajid tetap berpahala. Menyurek di atas pintu, mengarang di tapak tangan, malompek daknyo besi tumpu, mencancang bari balandasan, berceramah bari badalil. Al-Quran tak doa, husnuzan tak abu hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ndaklah ada di antara kamu, wal takum minkum ummatun, satu umat, berarti ndak cukup seorang orang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar, dan itulah orang-orang yang akan sukses, yang akan berhasil. Dalam ayat lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih rancak perkataannya daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah dan hanya menyaksikan ambo adalah orang Islam. Dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, dan itu seluruh kaum muslimin. Ayat-ayat yang wak bacakan tadi tak kait dengan dakwah, tak kait dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ditimbang makna kata disilau, makna kaji di situ diambil paham dan bana. Dalam kata gaib membayang, dalam rundiang budi marangka. Ayat yang wak bacakan tadi yang pertama, wal takum minkum, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa awak kau harus ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang karajonya itu, adoknya itu, jadi pikirannya itu harus ada orangnya yang mengajak kena elok, amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya di negara-negara Islam, di Arab Saudi itu ada lembaga khususnya, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nyo indak tentara, indak lo polisi, orang sipil ya, yang tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau dia bulan-bulan puasa kan padusi banyak keluar, baik di Makkah ataupun di Madinah. Kalau ada yang jalan di mal-mal tu matonya terbuka, nah itu yang menegurnya amar ma'ruf, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kalau di awak mungkin turun di bandara kayak ada polisi, ada tentara, ada lo amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada ganjo dan sejenisnya, ada yang amar eso. Jadi kalau ada karajo-karajo salah atau orang lah azan di musajid, kadai terbukanya baru, itu hay'ah amar ma'ruf nahi mungkarnya berhak untuk menegur. Ada yang menegakkan amar ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang amuah majak orang lain karena nelok, mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Itu pujian dari Allah. Kemudian ayat berikutnya, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, awak umat Islamku dianggap umat terbaik karena awak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti seluruh awak tu harus terlibat amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan disarase ke buya-buya, jangan disarase ke ustaz-ustaz. Ndak kasalah saya di ustaz negari kalau. Harus keterlibatan awak bahasamu. Begitu juga ayat yang dibacakan setiap khutbah di kampung-kampung dulu atau di tempat awak, mungkin masih ada yang seperti itu. Wal asri wa tawasaw bil haq wa tawasaw, saling memberikan wasiat dalam kebaikan dan takwa. Sado-sadonya itu adalah motivasi untuk menegakkan dakwah. Dan kini awak bertamu di musajid muslimin, alhamdulillah, walaupun hujan labik awak masih sempat ke musajid, hadir di majlis ilmu. Ya, semoga Allah melipat gandakan pahala awak yang hadir di malam ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Awak menjadi Muslim, berhak masuk musaji. Ada pengajian di musaji kau adalah hasil amar ma'ruf nahi mungkar orang-orang terdahulu. Islam lahir di Makkah, dikembangkan di Madinah, terus disampaikan dengan dakwah, sehingga Islam itu menyebar. Sahabat-sahabat Nabi itu setelah wafat Rasulullah menyebar. Tidak sampai saparampek sahabat yang ada di Madinah itu yang dikuburkan di Madinah. Sahabat itu menyebar sadanya, menyampaikan agama Islam di Irak, Iran, ke Mesir, ke Yaman, sampai ke Afrika, mungkin sampai ke Afghanistan. Sahabat itu menyebarkan agama Allah. Mereka menegakkan dakwah sampailah ke negari awak, ke pulau Paco Nangko, ke pulau Swarna Duipa, Swarna Bumi, pulau Emas, bamulo dari pulau Tampurang di Aceh, nanti Gosagi, atau bahasa Tambun. Pulau Tempurung masih ada sampai kini. Jadi orang dulu kiranya lah tahu lah pulau Tampurang itu pulau Tampurang di Aceh, nanti Gosagi. Karena Aceh itu kan bentuk itu. Jadi dalam bahasa Tambun di Aceh, nanti Gosagi. Jamaah rahimakumullah. Jadi awak Islam kini adalah hasil dakwah orang-orang terdahulu. Berdirinya Masjid Muslimin kok berarti ada inisiatornya. Siapa punya ide dulu, kan tak tahu ya, berarti itu orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadilah ada pengajian seperti kini, hasil amar ma'ruf nahi mungkar orang-orang terdahulu. Andailah orang dulu tu sibuk saja karajo surang-surang bentuk sebagian orang kini. Nak orang yang hadir di musaji, ada orang jauh di luar tu. Sibuk saya karajo surang-surang pagi, banyak kau mangaleh nyo pagi, sore pulang lo balik, besok bentuk itu lo. Itu saya yang diurus orang dulu tu. Kau tibanya pegawai pagi masuk kantor, pulang sore bertemu je anak, lalu makan pagi jaga pergi kantor balik. Kau bantu itu selah sahabat Nabi dulu pola pikirnya, ayo alun ka sampai Islam ka payo kumbuah, kalau kapi aja orang pergi kumbuah mungkin baru. Kamu itu logikanya, akal sehat. Kamu dah wak memahami. Cuma dek orang dulu tu ada pikirannya ke dakwah, makanya Islam tu sampai ke negari awak. Dan awak tak tahu bara orang yang bajaso sampainya Islam dari Makkah ke Payakumbuh ribuan kilo jaraknya, bara orang dari kapal yang anyui yang terandam. Kan tak tahu ada zaman itu. Alun mode kini teknologi lah bantu, itulah hasil dakwah. Makanya dakwah maju mundurnya Islam itu sangat tergantung, harus menjadi perhatian pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Judulnya apa tadi? Lemahnya dakwah di Minangkabau. Itu muka dimahnya baru. Wak sampai barang sampai siap nak. Kalau buya tadi malam sampai jam 10 nah. Jadi tadi pagi lewat tamu ceritanya mo. Jadi orang menyusun jadwal pandai mana pengurus nampak dembo nyusunnya. Pertama buya, itu yang paling senior alumni MAPK. Tu ambolai. Tu besok murid ambolai amal khairat. Ke penutup buya Irsad lah yang paling senior mana. Generasi pertama MAPK. Tu dia tadi nampak nama Ustaz Irwandi tu turik-turik nak tu adik di bawah hamba setahun tu. Ustaz Irwandi Nasir ya. Tapi kini tak kesalamat dah sampai yang 10 lah. Hari agak dingin lah seketik nah. Alhamdulillah wak lihat dakwah di Minangkabau lah. Bila tiba Islam di negara awak, dakwah tu bila tiba pasti di Minangkabau. Ya. Kalau awak jawab, ya Allahu a'lam. Siapa membawa Islam tak bisa awak pastikan. Berbeda je daerah lain. Kalau di Jawa orang bertanya siapa membawa Islam ke tanah Jawa, Wali Songo, capek orang menjawab. Bahkan di awak sendiri apa mah? Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang Jati, Sunan Bonang, kenapa ada awak? Itu kalau di Jawa je orang membawanya. Begitu juga kalau di Kalimantan siapa membawa Islam. Kalau dari Kalimantan Timur tu jaleh termasuk dakduat nombor 3 dari Minangkabau. Siapa membawa Islam ke Filipina jaleh le orangnya. Kata sabit tadi Raja Bagindo, Raja Sulaiman. Siapa membawa Islam ke Sulawesi, Datuk di Bandang, Datuk Fatimang, Datuk di Tiro. Bila rajanya masuk Islam jaleh lo tanggalnya. Bila pertama orang di kerajaan tu salat Jumaat, ada catatannya. Siapa membawa Islam ke Thailand, Pakih Muhammad, ya. Abdul Mun'im, Inyak Gombak dari Minangkabau, jaleh lo tahun di negara orang. Tapi di kampung awak seorang siapa membawa Islam ke Minangkabau, entahlah. Allahu a'lam. Karena
dia bahasa Minang tu istilah orang kan bahasa tutur. Bahasa yang rancaknya dicarituan, di otan, di lapau, di ceramahan, di surau. Itu nama bahasa Minang. Tapi kalau ditulis dalam buku, nah, itulah susah. Bantu anak wak di belakang mencatat ceramah Ustaz Abdul Hamdi, bingung aja. Nang ke dicatat. Itu nama bahasa Minang. Itulah galaknya, memang payahnya. Ustaz Abdul Hamdi alah jodoh. Mencatatnya payah dan jauh bahasa Minang. Ya. Nah, barangkali itu makanya orang awak dari dulu tak mencatat. Tapi di balik itu tanda hebat orang Minang. Alam tak kambang. Nah, jadi guru. Ado si alam orang Minang kala beraja. Dari alamnya beraja nak jadi nanti tulis. Kitab alam yang dibacanya. Itulah orang Minang. Dan jadi orang Minang ko selalu santiang, selalu hebat. Takuruangnya di luar, tempiknya di atas, tagantuangnya kau jamaah tetap harus apa kau lacok mau ulang-ulang ni musaji kau ah. Untung saya mimbar kau dak burang beo, kau burang beo pandai jawab mah. Ya, orang Minang kau tagantuangnya di pisang masak, bisa langsung makan. Kau tak campak orang Minang kau boleh tak campak, tapi kamu tak campak ke pulau raga-raga langsung makan di susu sesadonya, susu sesadonya, atau tagolek kawaji, ada orang menyebut itu, atau tagantuang di tepi santan tapi aja manisannya. Jadi namparalu orang awak tu you makan kuah. Makan tu namparalu. Maka kama merantau rumah makan buka pertama kondak habis awak makan kenyang. Kan itu sebenarnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi memastikan datang Islam ke Minangkabau, mulanya dakwah di ranah Bondo Kanduang tak bisa awak pastikan. Kalau dari Tambo wak calik, Tambo nampal yang tua, Tambo silek. Guru-guru silek menyebutkan sia guru silek yang pertama tu anjang muallim. Nambah lai ada teh kapal langkuk sarato cati bilang pandai. Nah, makanya mana mau silaturahmi ini tu. Ya, sia namanya Sultan Aminullah, sultan yang mendapat amanah atau keamanan dari Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 1000 sekian. Baik itu dalam Tambo Haji orang nampar tamu sekali dari Nusantara ke, dari Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Indonesia, yang pertama sekali mainjaan kaki di tanah suci Makkah tu ada sabaleh orang. Dari nang sabaleh tu 9 dari Minangkabau, 2 dari daerah lain. Sekitar tahun 1000 sekian, iko pun Tambo. Tambo tu boleh percaya, boleh hendak. Ambo mamanda dia di Sanjo, mamanda ambo mamanda sawah mintu, mamanda dia di Sanjo, ambo bakaba jo kaba urang ko ado duto, ambo ndak satu. Jadi tuduh lo ke tua mui kadang otak ko hanya orang nama cerita. Ambo menyampaikan. Jamaah rahimakumullah, tu versi Tambo. Sementara kalau sejarah nanta tulisan nampal yang awal tu ada di Cina. Dalam catatan yang ada di Cina tahun 672 atau hampir puluh tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, orang Arab dari Makkah, dari Madinah lah berlayar pai ke Cina Manggaleh, dan hanya berlayar melewati Selat Malako bahasa awaknya, antara Indonesia, antara Pulau Sumatera je Malaysia. Di situlah orang balaya, orang kolah beragama Islam. Berarti itulah pertama sekali orang awak mencari orang Arab rukuk, sujud, berwuduk tapi pantai koknya makan baca bismillah. Singkek carito, itulah yang bisa dipastikan sentuhan pertama orang Pulau Sumatera mencari orang Islam. Sekaligus itulah awal dakwah Islam di Pulau Swarna Dwipa. Itu yang ada catatan di sini. Jadi antara Cina dan Arab itulah lama terjalin hubungan dagang. Makanya ada utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Nah ni kau hadisnya palsu. Jadi hadisnya palsu. Tapi ada pelajaran yang bisa awak ambil di situ. Jadi patang ambo ceramah babuko jo Pak Irwan Prayitno di Padang, jo Balai Pelestarian Nilai-nilai Budaya. Pak Irwan Prayitno cerita masalah hadis, apanya hadis ni palsu ya buya. Hadis itu palsu betul.
Tapi hadis kolah terkenal di Arab sejak awal Islam. Makanya dalam kitab Rihlah fi Talabil Hadis karangan Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 463 Hijriah lah disebutkan hadis palsu kok. Berarti lah 1000 tahun dulu orang Arab lah tahu Jojo Cino itu yang wak ambil. Jadi kok palsunya tidak masalah dah. Yang jaleh lah lama orang Arab tahu Jo Cino. Bahkan setiap terjadi pergantian khalifah dari Abu Bakar ke Umar ke Utsman ke Ali, ada laporannya ke Cino. Ketua kami kini raja kami daerah lah Batuka dulu Muhammad kini Abu Bakar. Batuka Abu Bakar Jumar melapor ke Cino. Karena ada perdagangan di situ. Bantu itulah dulu hubungan antara orang Cino dengan Arab, dan itulah awak di Pulau Sumatera mengenal ajaran Islam. Lama lambe dakwah terus dijalankan, rancak tibo elok pananti. Akhirnya Islam naik ke Darek sampai di halaman rumah gadang, dibukalah palang pintu rumah gadang. Barundiang cik jodoh ya, mulik manih ya, mulik manih gulo di bibir, mulik manih tali pikatan. Akhirnya selesailah perundangan, dapet bulek dan sagolek picak dan salayang keluar kata putui. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Islam diterima oleh orang Minangkabau sebagai agama resmi bagi masyarakat Minangkabau. Tahun bara Allahu a'lam, tak bisa wak pastikan. Walaupun orang menyebut sumpah sati Bukit Marapalam itu diperkirakan tahun 1824 atau waktu orang istirahat perang Padri, kan ada pengukuhan sumpah sati dulu ya. Desember 2018 di puncak Pato Batu Sangka. Tapi versi lain menyebutkan sabalun itulah ada je sawananya sumpah kok. Laba sumpah je orang awak dulu akan menganut agama Islam, tapi bilonya aja dan tanyo. Kan itu. Tarimo salah. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya Islam berkembang. Dan orang Minang seperti yang gambarkan tadi, orang Santiang, orang Cadiak tak kurang di luar dan seterusnya. Alam Takambang jadi gurulah Santiang orang Minang kok. Datang Islam, agama yang suci, agama yang dari Allah, agama fitrah, agama yang dibangun dengan ilmu. Akhirnya cocok batamu barang kok. Tu nak rancak tibo elok. Nanti akhirnya kuatlah Islam di Minangkabau. Sejarah terus berlanjut. Waktu Pagaruyung menjadi kerajaan, kan raja pertama sih agamanya Hindu Hidayana. Tapi raja-raja sesudah itulah Islam. Makanya Sultan Alif namanya. Maka dibuatlah di kerajaan itu ada raja adat, ada raja ibadat, ada raja alam. Dibagi 3 kekuasaan kok. Raja alam itu mengurus pemerintahan model biasa. Ada raja adat mengurus perkara-perkara adat. Ada raja ibadat mengurus perkara agama. Dan ikolah berlangsung dari lama. Sekitar tahun 1400-an. Karena Pagaruyung didirikan 1327 atau sekitar itulah. Yang mengagumkan awak, di tahun itulah digunakan istilah ibadat. Dari kata-kata ibadah lah digunakan adat, dari adah artinya kebiasaan, lah digunakan kata-kata alam yang artinya alam semesta. Berarti orang Minang lah dakek jo bahasa Arab saja dari dahulunya. Cuma bilonya aja tak bisa lo menjawab. Yang jaleh tahun 1400 istilah-istilah di kerajaan tu lah menggunakan bahasa Arab. Berarti orang awak tu lah dakek jo bahasa Arab lah kenal di Islam. Karena sepakat ahli bahasa Indonesia, bahasa Arab tu datang ke Indonesia seiring dengan datangnya Islam. Itulah anggotanya bana ahli bahasa Indonesia yang tukang pareso terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Begitu juga di Minang. Apa-apa ibu-ibu yang ada di belakang kini, kalau lagi gadang di Minang, 10 tahun 20 tahun di Minang, fasih bahasa Minang, secara tidak sadar lah tahu ribuan kata dalam bahasa Arab. Percakapan sehari-hari. Contoh DPR apa panjangnya? Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab kan tiga-tiga. Lai paham. Nah, paham tu lah bahasa Arab itu. Makna tu lah bahasa Arab itu. Tadi pagi mandi lewat sabun.
Sabun tu lah bahasa Arab je tu. Apa lagi dibaca tambo-tambo lamo tu banyak bahasa Arab yang lampai hilang. Masih ada bertamu dalam tambo. Contoh orang menyebut sahabat karib. Sahabat bahasa Arab, karib bahasa Arab. Tu yang ada di bahasa wak kini. Tapi kalau dalam tambo bertamu tak? Sahabat karib dan ba'id. Karib ke dekat, ba'id ke jauh. Jadilah bahasa Minang lama lah, ba'id ke kira kini yang hilang. Semua orang menyebut alim ulama sampai kini masih wak sabui. Tapi kalau dalam tambo alim ulama fakih fuqaha. Ada lanjutannya fakih fuqaha je bahasa Arab je. Bila orang awak tahu tu? Ayo entahlah. Yang jelas dari dulu orang awak lah tahu itu. Tak masuk kata-kata bertuah Minangkabau tadi, alam tak kambang menjadi guru. Nan alam kau bahasa Arab wah. Berarti setelah dojo Islam waktu itu muncul istilah apa? Ba mangko ambo sabik kata-kata bertuah alam tak kambang jadi guru. Ikolah peribahasa satu-satunya yang dibawa orang Belanda pulang kampung. Nak pulang kampung, nak pulang kampung ke negarinya. Sampai kini diabadikan kata-kata di Belanda. Berarti Sabalut tu tak ada di Belanda, di sikonya dapat. Jadi dapat ilmu yang menjajah orang awak. Gambaran lamun je dakwah. Jamaah rahimakumullah. Wak pasingkek cerita sedek lain. Kalau di perabad kepanjang nak lama warna. Kemudian jejak Islam, bukti orang awak aktif berdakwah lah hamba sebutkan di awal tadi. Tahun 1300-an orang awak berdakwah sampai ke Filipina, dibuatnya kerajaan Sulu antara Filipina dan Sabah. Orang awak berdakwah ke Thailand, ke Siam, ke Patani, Abdul Mun'im, Inyak Gombak di Islamnya negari itu. Apalagi Malaysia, itulah kampung awak mana, tak perlu awak tarangan lain. Di timur, di Sulawesi, yang membawa Islam itu Datuk Fatimah, Datuk di Bandang, Datuk di Tiro ya. Abdul Makmur macam-macam namanya, dari Kota Tengah, asalnya Kota Tengah. Tapi Kota Tengah di mana tu siko? Kota Tengah kau banyak, mah di Padang ada lo Kota Tengah. Soalnya di negari Minang tu ada Kota Tuo, ada Kapalo Kota, ada Ikua Kota, ada Kota Tengah, lengkap di Minang tu. Teman dia awak ceramah berkumbuh anggap selak Kota Tengah berkumbuh boleh sanang lu hati wak. Dia orang awak kan itu nak palimo kayu kalek turun limo untuknya ampe nancik bagi basamo satu lo seketik. Dan untuk awak tu tak mau lebih. Jamaah rahimakumullah. Itulah aktif orang Minang tempo dulu dalam dakwah. Tak masuk yang mengislamkan tanah Jawa walaupun Wali Songo yang tasabui itu tidak lapih dari peran orang Minangkabau. Karena Sunan Bonang itu yang membantunya dalam berdakwah itu tasabui Sultan Al-Minangkabawi dari Minang. Di mana kampungnya tu? Anggap saja dengan undang-undang dah. Ya tak, orang ngaku semua. Tak lepas dari peran orang Minangkabau. Kemudian sejarah terus berjalan, Islam terus berkembang di Minangkabau dan cara orang Minangkabau mempertahankan Islam itu banyak. Salah satunya syarat nagari di Minangkabau itu disepakati babalai, bamusaji, bapandam, pakuburan, bampek suku. Tak sah menjadi nagari kalau kini kan pemekaran istilahnya. Jadi masa lampau waktu orang membuat nagari itu syarat nagari itu harus ada bampek suku di situ. Harus ada pandam pakuburan. Pakuburan itu lah bahasa Arab kubur. Berarti orang Islamnya buat. Ada pandam pakuburan, ada lo balai tempat orang manggaleh, tempat orang batu pertemuan ada di situ. Ada lo musaji. Berarti kau yang menguatkan Islam. Tak sah nagari di Minangkabau kalau tak ada musaji. Maka kalau apai kan nagari lamo di Minangkabau, nagari Usali, pasti tahu orang di mana musaji nagari kau. Bahkan sampai kini musaji nagari itu penasehat niniak mama. Kan ikut ini musaji nagari. Niniak mama kau nampak yang tanggung jawab. Makanya dalam ceramah-ceramah adat ajak mau sampaikan musaji kalau langang orang ndak do isinya nak bertanggung jawab itu adalah niniak mama kama kemenakannya. Sementara tuanku nambarampe yang ada di musaji imam tugasnya jadi imam, nan bilal tugasnya azan, nan khatib tugasnya baca khutbah, nan qadi menikah kawinkan orang menjawab permasalahan agama. Sementara mencarikan jamaah adalah tugas niniak mama, karena yang punya musaji itu adalah niniak mama. Itu cara orang dulu.
Ko yang menguatkan Islam di Minangkabau. Karena tiap negari ada musaji, lah sudah musaji, tentu perlu tuanku nak berampik tadi, perlu imam, perlu khatib, perlu bilal, perlu qadi, orang alim sampai batanya sah je batah halal 100 haram. Ya. Tentu dibuatlah ada rumah sekolahnya, sampai berajanya, di mana ke beraja azan, di mana ke beraja jadi imam. Dibuatlah di samping-samping musaji tu surau. Konan surau sekitar musaji. Kalau apa ikan nagari tua Minangkabau kapariangan batu sangkal kan tu nagari tua. Sampai kini masih ada 60 surau di nagari Pariangan tu. Musaji lengkap 5 musaji situ. Jorongnya sampai jorong Pariangan, jorong Padang Panjang, jorong Sikaladi, jorong Guguak. Guguak ko yang desa terindah di dunia dah. Guguak yang paling atas. Yang ingin nak sampaikan di surau-surau sekitar musaji sampai orang beraja agama. Ada surau nagari, punya nagari mana, ada surau suku, tiap-tiap suku ada suraunya. Ada lo surau orang malin lah jadi buyanya, lo surau surang. Jadi banyak macam surau di Minangkabau. Ada surau suku, surau nagari, surau kaum, surau pribadi, sampai orang beraja. Begitulah setiap suku tu ada suraunya. Maka di setiap suku di Minangkabau itu ada mama adat bentuk biasa, mama-mama yang awak kenal, ada lo mama syarak. Artinya orang dalam suku nan paham pakar agama. Ko ada hari bayak, bulan bayak teragak minta doa bersama guys. Kalau ndak ada orang suku nan pandai berdoa, tentu babuya kabuya orang. Kan terjadi babuya kabuya orang lah. Jadi orang dulu tu tiap-tiap suku ada buyanya. Tiap-tiap suku ada ulamanya, sehingganya Islam itu kuat di Minangkabau. Makanya Cok bersampaikan dalam ceramah, ya kata kami jo Buya Gus Rizal pai menamai Raja Pagaruyang Pak Taufik Taib almarhum, cari tolong Buya di Minangkabau ku dulu ada 20 hampir ribu ulama. Kan banyak tu. Baca liau etong jumlah nagari di Minangkabau. Liau etong tiap nagari itu minimal hampir sukunya. Suku nak nampak kadang tak pecah lo 7, tak pecah lo 5. Mana jambak Katapang, jambak ini, jambak itu macam-macam lo. Tiap suku tu ada surau. Tiap surau lah pasti ada orang malin agak surang. Nang kama jadi imam, majan cara mengaji, cara berdua yang sederhana lah sesuai jo zamannya. Di kalian sadonya ada sekitar 20 ribu surau. Tiap surau ada buyanya berarti 20 ribu ulama ada di Minangkabau ko tempo dulu. Coba bayangkan. Ko yang menjadikan Islam tu kuat di Minangkabau tempo dulu. Kemudian masuk ke tahun 1800-an ke dunia agak terbuka. Terjadilah yang namanya Perang Padri. Perang Padri dalam buku-buku yang banyak dibaca anak-anak sekolah atau awak bersama, Perang Padri adalah perang antara kaum adat dan kaum agama. Kan itu ditulis dalam buku. Antara tabayang lewat ulama baparang datuk-datuk. Itu yang tertulis dalam buku. Penyebabnya pulangnya 3 orang haji di Makkah. Haji miskin, haji Piobang, haji lain. Haji Sumani. Nyo pulang tahun 1803 atau 1804 dua saja kena 03 04 ditulis orang. Ko yang biasa wak tulis. Tapi ko perlu wak tulak 100%. Kalau boleh 1000% lah. Yang pertama orang menyebutkan perang Padri perang antara kaum adat dan kaum agama. Balo caranya kaum adat kama merangi agama. Sementara adat itu sendiri di Minangkabau dibagi ampe. Adat dan sabana adat dan teradat, adat yang diadatkan, adat istiadat ampe macam adat di Minangkabau. Manyo adat dan sabana adat nan turun dari Allah dan dijawab dari Nabi, itulah kebenaran dan sabananya berdiri dengan sendirinya. Makanya tiang rumah gadang tu tak sampai ke bawah. Dia tak tagak dari bumi, dia berdiri dengan sendirinya kan itu. Dan itu adalah Islam. Jadi kalau kaum adat memerangi agama, yang diperangnya adat itu sendiri. Tak masuk. Begitu aja Wak Caliak. Waktu Tuanku Nan Renceh sebagai penggerak perang Padri, pulangnya dah selesai beraja menuntut ilmu di Biaro Balai Gurah. Jo Tuanku Nan Tuo yang merupakan guru dari mayoritas harimau dan salapan.
Tuanku Narenceh tu banyak datuk-datuk nenek mamak dari membantunya dalam dakwah di Kamang. Karena dakwah tu tidak bisa berlaku surang-surang, perlu banyak kawan. Baik itu je perang Padri pertama antara Padri dengan Bulando itu yang menghadapi Bulando tanggal 26 April 1821 di Sulik Ayah Solok adalah Datuk Malakawi jo Datuk Raja Muda. Bukan ulama yang melawan Bulando itu, adalah para nenek mama. Adalah bukti kalau Padri itu berjuang bersama para ulama, berjuang bersama nenek mama. Kemudian waktu orang Bulando tabunuh ya, di benteng Guguk Sigandang di Kota Baru, Perang Panjang tabunuh surang orang Bulando baru-barunya membek benteng. Yang dilakukan Bulando dibunuhnya ampe baleh orang datuk di muka kantua camat Pasar Robaa Padang Panjang tu. Buktinya nenek mama dan alim ulama tu saayun salangkah dalam gerakan Padri. Jadi perang Padri itu sebenarnya perang Padri dalam Tambo Minangkabau nak Padri namanya, perang candu, perang tua. Karena yang dihancurkan oleh ulama, yang dilarang oleh ulama itu orang dek banyak batua, orang dek banyak bajudi, orang dek banyak bampok. Iko yang dicegah oleh para ulama sampai akhirnya terjadi cakak silang sangkito. Jadi dalam itu perang candu, perang tua namanya. Makanya wak calik dalam sejarah Padri itu ya, ada sabuang ayam di Biaro, ada sabuang ayam di Balai Gurah, ada sabuang ayam di Parabek, itu adalah Bukit Tinggi sadonya. Itu yang digagalkan oleh ulama, itu yang digagalkan oleh Tuanku Narenceh, dan itulah penyebab perang. Sampai musaji di Waka, sampai kitab-kitab dicampaan sadonya. Gara-gara ulama menghancurkan tempat sabuang ayam, tempat-tempat judi. Itu sebenarnya diperjuangkan oleh para ulama ya. Jadi perang Padri bukanlah perang antara kaum adat dan kaum agama. Bahkan Buya Hamka menulis, Belanda selalu mempropagandakan bahwa perang Padri adalah perang antara kaum adat dan kaum agama. Itu kata-kata Buya Hamka wana tu bisa baca lihat ya. Jadi kok ada orang kini menyebutkan perang Padri perang antara kaum adat dan kaum agama, tu anak cucu Belanda. Nah, Bulando tu kan lari pulang kampung. Dan di bawahnya tadi ya Alam Takambang menjadi guru. Yang ditinggalnya di siko cik durian saja. Banamo durian. Baik itu orang Jampang ketek-keteknya orang awak hobi berburu. Diburu orang awak. Tak campak terompanya sehingga banamo terompa. Tu. Sampai situ nampak tai awak bahas. Because intoleransi lo ketua amui. Maklum salah nama sama lah. Ya, jamaah rahimakumullah, itu tentang perang Padri. Kemudian adalah menyebut penyebab perang tu pulangnya 3 orang haji di Makkah. Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumani. Kalau Haji Sumani nampak perannya waktu terjadi gerakan Padri. Kalau Haji Miskin jalih lo nagarinya, jalih lo tampaknya meninggal di siko. Kalau Haji Piobang, orang Piobang sendiri ragu, walaupun ada kuburan di kampungnya tak. Tapi awak anggap saya ada dulu. Orang kau pulang tadi 18.03, 18.04. Sementara sabalun pulang orang kau lah banyak masalah di Minangkabau antara ulama dan orang yang suka berjudi. Nan musadik lah diancuan sabalun orang kau pulang. Bahkan Tuanku Narenceh itu ingin menegakkan syariat Islam itu bermula tahun 1799. Alun Najdo haji nombor 3 kalau itu. Maka nak masuk wak tolak 1000% tadi. Baiti ujung kalau memang 3 orang haji ko penyebab perang, selesai perang Padri orang awak tentu dak muah ke Makkah, lain mangga ke Makkah. Biko pulang di Makkah membuat perang tu takut nak ke Makkah. Adalah menurut-menurutnya membawa Wahabi dan sebagainya. Kok iyo itu nanti jadi selesai perang Padri jatuh benteng Imam Bonjol sampai balik Agustus 1837 orang awak takut ke Makkah. Mengapa ke Makkah? Biko parang lo pulang di situ. Kenyataannya sebaliknya. Selesai perang Padri orang Minangkabau berduyun-duyun pergi ke Makkah. Anak-anak nagari dikirim oleh sukunya, dikirim oleh nagarinya pergi ke Makkah.
Nyo ingin lo baraja ke Makkah, di mah dulu haji miskin baraja di situ, di mah haji Piobang baraja dulu, di mah haji Sumani dulu. Berduyun-duyun orang pergi ke Makkah. Jamaah rahimakumullah. Wak singkian cerita. Kemudian pulang orang pergi ke Makkah tadi. Orang awak kalau merantau tu baralah mau pandianya 3 hari nyo. Hari nang kampe manganyo menjual orang ayo bahaya padang bengkok sama orang dijual. Dia merantau kampung orang ke dijual. Tapi awak ambil pelajaran di situ, awak disuruh merantau. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, hijrahlah. Ya, banyak perintah untuk hijrah. Manga orang awak pandianya 3 hari, mengada sampai hari guys, mengada 2 hari lai. Karena dalam agama hak tamu itu hanya 3 hari. Di siku adat basandi sarak basandi kitabullah. Alui karaja orang dulu, orang kini nang kurang pelajari. Jadi manga orang Minang tu pandia derantau 3 hari. De adab bertamu dalam Islam hanya 3 hari. Hari nang kampe cari makan surang beraja, cari segala ilmu, gunakan segala waktu. Jangan numpang makan di orang. Ya. Baitu jolah orang Minang merantau ke Makkah. Rantau nan penuh dengan berkah ya. Karantau madang dahulu babuah babengo balun, karantau bujang dahulu di kampung baguno balun, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, tiok pagi awan mangguluangnya. Tahu rantau orang Minang tiok puaso takana kampung. Jadi banyaklah orang awak merantau ke Makkah. Dek orang awak pandai mengecek, pandai bergaul je orang ke manyawa di bawah-bawah, ke bakato di bawah-bawah manyawa di lilia ya. Ke mengaji di muka guru seraselo lelo serato tampan tarati jemujulih di kampung orang. Akhirnya orang awak banyak dengan santiang tiba di Makkah. Banyak lo yang jadi ulama tiba di Makkah, banyak lo yang jadi guru di Makkah. Dan itulah awak ceramahan dalam pertemuan sebelumnya, orang-orang awak yang sempat maja di Makkah. Dari sekian banyak tu awak cerita kasih cie orang biaro balai gurah yang layarnya 1860 ya, sampai tahun atau 6 tahun sesudah meninggalnya tuanku Imam Bonjol di Manado ya. Layar di biaro, masuk keteknya di biaro, kemudian umur sampai balai tahun merantau ke Makkah ya. Di Makkah rajin beraja, sungguh berusaha ya, akhirnya dapat kepercayaan dari ulama Makkah, menjadi menantu tokoh di Makkah, sampai akhirnya dipercaya orang menjadi guru di bawah Ka'bah, dipercaya orang menjadi imam di bawah Ka'bah, dipercaya orang menjadi khatib di bawah di Ka'bah itu sendiri ya, di bawah Ka'bah. Dan itu tidak sekali, tidak 2 kali, 20 tahun lamanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu menjadi guru di Makkah. Coba bayangan, orang kampung awak jadi guru di Makkah, konanya haji wa umrah wa anyo yang khutbah padahal senang hati wa aduh. Kena ko dia orang sebelah itu orang kampung bo mah sasuku je bo mah. Suku koto mah. Tiba lo ajo piaman. Iyo palancil-lancian rumah jo bo mah. Kan ndak tahan. Ya, jamaah rahimakumullah, baitu orang aktif berdakwah sampai di Makkah hanya jadi buyanya. Coba bayangan. Aktif orang awak ya. Kalau lah di Makkah jadi guru tentu muridnya orang sedunia lah. Ndak orang awak sih murid sedunia muridnya ya. Makanya awak kalau ngaku orang Padang pergi ke India tu cerita Buya Hamka dihormati orang ko siapa? Kurang kampung Syekh Ahmad Khatib. Sama kini celalah anak-anak awak nang kuliah ke UIN Jakarta, yang kuliah ke Jogja, batamu di orang Madura, batamu di orang Lombok, dari Padang, ini cucu Syekh Yasin Al-Padangi, disium tangan orang awak. Murid-murid yang nang kuliah Jakarta ajak watanya. Sia Syekh Yasin Padang tu ustaz. Batu. Kok kawan-kawan dari Madura, dari Lombok, nyo kagum mana aduh Syekh hebat namanya Syekh Yasin Padang. Itu kan di Makkah tu. Orang awak sampai ndak yang berajakannya ya. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ahmad Khatib nyo ndak pulang ke negara awak, nyo jadi guru di situ. Tapi nyo aktif berdakwah, murid-muridnya yang pulang. Pulangnya Canduang, pulangnya Parabe, pulang lo muridnya ke Jawa, Ahmad Dahlan, akhirnya berdirilah Muhammadiyah. Ada lo muridnya seorang lain Hasim Asy'ari, akhirnya berdirilah NU Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Jadi NU je Muhammadiyah makan tangan ini waduh.
Dia mengadang-gadang lo kini. Dan kami itu diajak. Dicari sampai ke gunjainya biko. Bertemu jangan bangka. Ya, jamaah rahimakumullah. Baik itu jo lain dak orang Arab berdakwah ke kampung awak ko lain sama jo Aceh sama di Jawa. Orang-orang keturunan Arab tu ada dakwah ke kampung awak. Di Tahram tu Ibrahim Mufti kan kabar orang Arab. Dikit tinggi itu di Sungai Buloh itu dulu kuburan Syekh Baghdad, orang Baghdad, ada orang Arab berdakwah ke kampung awak. Termasuk kabarnya sidi-sidi yang dari Priaman tu, dari Arab. Tapi ini orang awak santi yang dicarinya ilmu sampai ke Arab ya. Takwi di Pisau, baik ke Pangkal Pisau kan itu orang awak. Dicarinya ilmu sampai ke Makkah, santiang lainnya pada orang Arab. Jadi gurunya di Makkah. Hanya luhur bah di Makkah, itulah santiang awak merantau. Sehingga kemudian secara sederhana ulama-ulama Minang menggantikan posisi ulama-ulama Arab. Makanya Syafiq Basalamah sendiri baca itu, kakek ambo dulu dari Yaman tu bala buahnya Teluk Bayur. Menikah dia orang Teluk Bayu, jadi guru ngaji di Teluk Bayu. Tapi ini orang Minang ko santiang lo, akhirnya Syafiq Basalamah kakeknya taruh ke Jawa. Jadi Syafiq itu orang awak tu. Tapi ada garis laki-laki yang disimpan dipertahankannya nyo nak tahu di mana kuburan nenek Allahu a'lam. Di mana nenek Teluk Bayu ndak tahu, kakek pun ndak lo tahu doanya. Jadi seperti itulah kisah dakwah di daerah awak Minangkabau. Jamaah rahimakumullah, itulah sampai perang Padri dah sudah tadi lah pulang lah murid-murid Syekh Ahmad Khatib ke Minangkabau, dan dakwah semakin hidup di Minangkabau. Dakwah itu semakin hidup di Minangkabau. Pulang Zainuddin Hamidi, kan ikut sekolahnya tak yang di muka masjid kan. Pulang Ibrahim Musa Parabek, sampai kini ada Parabek. Pulang ayah Buya Hamka dari Makkah Tawalib Padang Panjang, sampai kini ada je. Pulang Syekh Sulaiman Arasuli itu nyak Canduang, sampai kini ada Canduang. Lah para ulama-ulama lahir hasil dakwah orang-orang terdahulu. Dan itu membekas ke daerah-daerah lain. Bahkan Acok ambo sampaikan, kalau awak pergi ke Jakarta tahun 70-an, tahun 80-an, kok tak dengar orang ceramah di masjid di Jakarta tanda orang awak. Coba bayanganlah tu. Berarti tamat Mahat Islami Payakumbuh, tamat Darul Funun Payakumbuh, tamat di Almanar Batu Ampar. Tahun 1900-an pesantren paling rami di Pulau Sumatera di Batu Ampar. Coba bayangan. Santiang orang awak dulu ya. Tapi kalau kini buat ya nak. Tapi alhamdulillah ya, sebulan yang lewat ambo singgah sembahyang maghrib di situ. Pi ceramah kasuayan, asrama dah mulai diperbaiki, murid-murid dari Bengkulu lah mulai banyak walia. Kan Syekh Abdul Rahman pendirinya, ulama yang pulang ke Minangkabau setelah Padri. Jadi bila ada satu perang Padri